Oke. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas Lab Praktikum Deterministic Optimization Stochastic and Processes. Kami akan menjelaskan final project kami dan kami dari kelompok DOSP 06 yang beranggotakan saya sendiri, Christian Advenugraha dan Jimmy Lutfi Agista, lalu ada Ronauli Tambunan dan Rudi Sudomo. Next. Dan dari proyek yang kami kerjakan, kami memberi nama perusahaan kami PT Infinity. Lalu inti dari permasalahan persoalan ini, PT Infinity mempertimbangkan 4 lokasi pabrik baru di Amerika Serikat dengan biaya pembelian dan pengiriman bahan baku berbeda untuk 3 produk utama, yaitu regular chips, green onion chips, dan party mix. Lalu tujuan penelitian kami menganalisis lokasi pabrik optimal berdasarkan biaya pembelian, pengiriman bahan baku, dan distribusi produk dengan linear programming, serta mengevaluasi efisiensi staf menggunakan Turing Theory. Manfaatnya, memberi keputusan strategis efisien bagi PT Infinity dan referensi akademis untuk optimasi rantai pasok dan manajemen operasi. Lalu kita masuk di bab modeling dan formulasi. Bisa dilihat problem data. Kita bahas di tabel 5 dulu. Bisa dilihat di tabel 5, Yuma AZ, biaya pembelian termurah. Namun memiliki biaya pengiriman kentang tertinggi. Lalu turun lagi ke Fresno CA, dia memiliki biaya pengiriman gandum termahal. Lalu Pomona CA, biaya pembelian termahal, tapi biaya gandum terendah. Lalu di tabel komposisi produk, tabel 6, regular chips memiliki komposisi 70% jagung, ya, persentase jagung paling tinggi. Lalu green onion chips, 55% kentang, yaitu paling banyak kentang dari yang lain. Lalu party mix, paling banyak gandum di angka 50%. Lalu lanjut ke tabel 7, demand information. Nah, 3 pelanggan utama dengan pola permintaan yang berbeda. Sebagai salah satu contoh dari company Jones yang berlokasi di Salt Lake City, jika kita lihat permintaannya paling stabil. Lalu kita lihat YZCO, permintaan Green Onion Chips yang tertinggi. Lalu Square Key, permintaan Party Mix terbesar. Lanjut ke tabel 8, data jarak pengiriman. Jarak antar lokasi pabrik dan pelanggan bervariasi. Sebagai contoh, Yuma paling dekat ke Square Key, lalu Tucson paling strategis untuk YZCO dan Square Key, dan Pomona terbaik untuk AG Stores. Lanjut, next. Lalu di sini kita membahas decision variable. Ada 2 decision variable, yaitu yang pertama variabel binar untuk pemilihan fasilitas. Kita beri nama YI sama dengan 1 jika lokasinya dipilih, lalu jika 0 maka tidak dipilih. Yang kedua, variabel continue untuk pengiriman produk, jumlah produk K yang dikirim dari pabrik I ke pelanggan J. Dan total bisa dilihat 40 variabel, hasil dari 4 lokasi, dikalikan ke 3 pelanggan, dikalikan 3 produk, dan ditambah 4 variabel biner. Next. Dan objektif function secara global, kami jelaskan di sini secara global. Untuk detailnya nanti bisa ke bab selanjutnya, yaitu fungsi tujuannya
adalah minimize, karena fungsi tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya operasional PT Infinity, dan fungsi minimal akan bisa dilihat sebagai berikut. Z sama dengan sigma biaya pembelian ditambah sigma biaya pengiriman dan ditambah sigma pengiriman produk, dengan penjelasan yang seperti ditulis di bawah ini. Next. Lalu kita masuk ke kendala, constraint. Di kendala satu, yaitu kepuasan permintaan pelanggan. Total pengiriman produk K ke pelanggan C dari semua pabrik I harus sama dengan permintaannya. Dengan syarat berlaku untuk semua pelanggan C dan semua produk K. Kendala 2, plan capacity atau kapasitas pabrik. Total pengiriman semua produk K yang ke semua pelanggan C dari pabrik I tidak boleh melebihi kapasitas 20.000 ton. Hanya jika pabrik I dipilih, YI sama dengan 1. Lalu yang ketiga, kendala non-negatif dan biner. Eh, Pengiriman produk tidak boleh negatif, yang artinya tidak ada pengiriman minus. Lalu yang kedua, hanya boleh bernilai 0 dalam arti tidak dipilih, atau bernilai 1 yang artinya dipilih. Next. Lalu data lokasi dan biaya pengiriman. Biaya pembelian dan pengiriman. Yuma, biaya pembelian terendah ada di $125.000. Biaya pengiriman kentang tertinggi ada di $16 per ton. Lalu Fresno, biaya pembelian $130.000. Pengiriman gandum termahal $8 per ton. Pomona, biaya pembelian tertinggi $160.000. Pengiriman gandum terendah di angka $7 per ton. Lalu jarak ke pelanggan. Yuma dekat dengan Square Key, yaitu 176 mil. Tetapi jauh dari Jones, yang berjarak 696 mil. Selanjutnya, Tucson dekat dengan YZCO 434 mil dan Square Key 121 mil. Pomona dekat dengan Aji Stores 124 mil, kurang optimal ke YZCO 774 mil. Next akan dilanjutkan ke rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan untuk ke proses datanya. Yang pertama yang dilakukan adalah menentukan total kebutuhan bahan baku, kemudian menentukan shipping cost, dan menentukan decision variable dan objektif. Next. Kemudian variabel keputusan dan fungsi tujuan sebelumnya sudah sempat dijelaskan. Variabel keputusannya merupakan pemilihan lokasi pabrik dan variabel continue untuk pengiriman produk dan bahan baku. Kemudian fungsi tujuannya untuk meminimalkan total biaya operasional seperti biaya pembelian pabrik, pengadaan bahan baku, dan distribusi produk ke pelanggan. Dan yang ketiga persamaan, jadi fungsi tujuan Z melibatkan biaya pembelian, pengiriman bahan baku, dan pengiriman produk berdasarkan jarak dan kuantitas. Next. Kemudian yang menjadi kendala model linear programming di sini, yang pertama kepuasan permintaan, di mana setiap pelanggan harus menerima jumlah produk sesuai permintaan tanpa kurang atau lebih. Kemudian kapasitas produksi. Produksi di setiap lokasi tidak boleh melebihi kapasitas maksimal 20.000 ton per tahun. Dan terakhir, pengiriman dan konsistensi, di mana pengiriman hanya dari lokasi yang dipilih dan aliran produk harus sesuai komposisi bahan baku. Next. Nah, berikut hasil dokumentasi dari proses data yang kita lakukan. Yang pertama, total kebutuhan bahan baku kita hitung berdasarkan produk dan lokasi dengan biaya bahan baku antara $31,5 hingga $33,6 per ton. Dan biaya pengirimannya terhitung $0,15 per ton mile. Dengan biaya pengiriman bervariasi sesuai jarak dan lokasi ke pelanggan seperti tabel yang di bawah ini. Kemudian selanjutnya,
Untuk constraint atau kendalanya sendiri, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setiap lokasi hanya memproduksi sebanyak 20.000 ton bahan baku dan total order dari setiap customer sudah ditentukan bagaimana agar permintaan dari masing-masing pelanggan terpenuhi secara tepat. Dan objektif kita menemukan sebesar $1.115.645. Dan berikut decision variable-nya di tabel yang di sampingnya. Kemudian selanjutnya, next. Yang menjadi hasil optimasi di sini adalah di mana model ini menentukan alokasi produk dan pengiriman yang meminimalkan total biaya operasional PT Infinity. Di mana tadi nilai objektifnya kita temukan $1.115.645 menunjukkan total biaya pengiriman minimum. Kemudian yang menjadi analisa sensitivitasnya yang sudah dilakukan untuk memahami dampak perubahan parameter biaya terhadap solusi optimal. Di sini bisa kita lihat reduce cost untuk jalur tidak terpakai menunjukkan seberapa besar biaya perlu turun agar jalur tersebut menjadi ekonomis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Bu Rona untuk bab 4 ya. Selanjutnya kita bahas tentang analisis. Ada 3, result analysis, sensitivity, dan advanced case. Untuk yang pertama, hasil dari result analisisnya, di sini kita lokasi produksi dan distribusi yang terpilih ya. Ada lokasi produksi, ada Fresno dari CA dan Tucson dari AZ. Untuk distribusi produk dari Fresno ke Jones 3.900 ton, Tucson ke YZCO 4.200 ton, dan Tucson ke Square Key 3.800 ton. Untuk lokasi yang tidak digunakan yaitu dari Yuma dan Pomona. Untuk biaya operasional dan kendala ya, dan kepatuhan kendala. Total biaya operasional minimum yaitu 1.115.645 per tahun mencakup biaya tetap, bahan baku dan pengiriman. Untuk kendala kendala yang terpenuhi yaitu ada permintaan pelanggan dan kapasitas pabrik terpenuhi tanpa kelebihan dan kekurangan. Lanjut, untuk hasil sensitivity analysis, yaitu solusinya stabil, tidak ada perubahan meski biaya transportasi atau kapasitas pabriknya terdapat perubahan. Untuk cost-nya reduce untuk Yuma dan Pomona, eh, nilainya hanya akan terpilih jika biaya Frexcon dan Toxinnya naik signifikan. Untuk allowable increase dan decrease shipping cost sangat besar. Kenaikan biaya pada rute utama tidak langsung mengubah solusi optimal. Lalu pseudo price kapasitas nilainya 0 untuk Fresno dan Tucson. Masih ada sisa kapasitas untuk melayani peningkatan permintaan tanpa harus membuka pabrik baru. Lalu untuk yang selanjutnya ada analisa kasus lanjutan advance case. Di sini ada model antrean stokastik ya, di mana ada modelnya dan simulasi staff ya. Simulasi staffnya untuk 5, 4, dan 3 staff. Di sini kita menggunakan aplikasi PMGM dan di sini diketahui dengan arrival rate-nya 20 pesanan per jam dan service rate-nya 15 pesanan per jam per server. Nah, di sini terdapat hasil dan kesimpulan. Jadi untuk 5 itu utilitas servernya lebih sedikit, rata-rata pesanannya lebih sedikit, dan waktu tunggunya otomatis lebih sedikit. Yaitu layanannya optimal, waktu tunggu minimal, biaya staff lebih tinggi. Selanjutnya untuk jumlah staff 4, biayanya efisien, rendah, dan layanan tetap baik. Lalu untuk yang jumlah staffnya 3, tidak direkomendasikan karena antrian dan waktu tunggunya meningkat. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rudi untuk kesimpulan. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dalam laporan ini bahwa seperti terlihat PT Infinity menghadapi tantangan dalam lingkungan lokasi pabrik, tepat optimal dan menguasai efisiensi operasional. Model evaluasi optimasi yang diterapkan berhasil mengidentifikasi lokasi pabrik yang paling efisien untuk meminimalkan biaya distribusi. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 2 dari 4 lokasi hasil menunjukkan bahwa 2 dari 4 lokasi potensial, yaitu Fresno dan Tucson yang optimal untuk digunakan. Sementara Yuma dan Pomona tidak terpilih karena alasan biaya. Adapun metode linear programming berhasil diterapkan untuk meminimalkan total biaya operasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya pembelian, pengiriman, bahan baku, dan distribusi produk. Dan biaya optimal yang diperoleh melalui model ini yang seperti disebutkan sebesar $1.112.645 yang
mencakup biaya tetap pabrik, biaya bahan baku, dan biaya lingkungan selama setahun. Padahal ini juga memastikan bahwa semua permintaan pelanggan terpenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi pabrik. Adapun evaluasi efisiensi staf pengurusan pesanan menggunakan model antrian memberikan wawasan tentang dapat jumlah staf terhadap waktu tunggu dan biaya operasional. Evaluasi terhadap jumlah staf di bagian pemesanan pesanan menunjukkan bahwa pengurangan jumlah staf dari 5 menjadi 4 dapat mengurangi total biaya operasional yang cukup efisien. Skenario dengan 4 staf menghasilkan total biaya lebih rendah dibandingkan dengan skenario 5 staf. Dan utilitas staf yang lebih besar dan waktu antrian yang masih uh, dalam batas yang dapat diterima. Dan terakhir, saran yang dapat diberikan untuk PT ini sebaiknya memfokuskan sumber daya investasi pada pengembangan operasi lokasi Fresno dan Tucson. Karena modal telah mengkonfirmasi efisiensi biaya di kedua lokasi tersebut dan pemilihan lokasi pabrik yang tepat berdasarkan analisis kuantitatif. Selanjutnya, pengembangan strategi mitigasi risiko untuk menghadapi potensi kenaikan biaya logistik. Perusahaan perlu terus memantau biaya pengiriman dan permintaan pelanggan, terutama dari pelanggan dengan shadow price tinggi seperti George, untuk mengantisipasi dampak yang perubahan terhadap total biaya operasional. Penerapan wawasan praktis dan penelitian ini dapat mengambil keputusan operasi bisnis dan perlu mengembangkan kapasitas infrastruktur di lokasi terpilih untuk mendukung peningkatan volume distribusi dan memastikan efisiensi operasional jangka panjang. Adapun rekomendasi untuk PT Infinity diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap model dan parameter yang digunakan untuk memastikan model tetap relevan dan akurat dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan operasional. Terima kasih. Sekian kesimpulan dan saran. Baik, sekian penjelasan presentasi dari kelompok 6, dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Iya.